Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai reaksi pembatas. Nah, soal-soal yang akan kita jumpai pada subbab ini nanti Ibu juluki sebagai soal stoikiometri level kedua. Ciri soal yang bisa dikerjakan dengan tata cara seperti yang akan Ibu ajarkan nanti punya ciri ada 2 atau lebih reaksi yang diketahui besarannya. Besaran yang dimaksud di sini bisa berupa mol, massa, jumlah partikel, molaritas, volume STP, dan lain sebagainya. Intinya besarannya itu besaran-besaran yang terlibat dalam diagram konsep mol. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan mana soal yang harus dikerjakan dengan tata cara stoikiometri level pertama dan soal-soal yang harus dikerjakan dengan stoikiometri level kedua. Bedanya ada pada cirinya. Ciri soal stoikiometri pada level pertama itu jika besaran yang diketahui hanya besaran dari salah satu reaksi. Kalau soal stoikiometri level kedua, nanti besaran yang diketahui besaran dari 2 atau lebih reaksi. Seperti itu ya. Kemudian, langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mengerjakan soal stoikiometri level kedua. Yang pertama, masih sama kayak kemarin, kalian setarakan dulu reaksinya. Ini jika reaksinya belum setara. Kalau reaksinya sudah setara, langkah ini bisa kalian skip seperti biasa. Kemudian yang kedua, kalian cari mol masing-masing reaksi. Atau dengan kata lain, kalian ubah besaran apapun yang diketahui menjadi mol. Nah, nanti karena ada 2 atau lebih reaksi yang diketahui besarannya, jadi nanti nyari molnya lebih dari 1 kali ya. Kemudian yang ketiga, kalian buat diagram MRS. MRS ini merupakan singkatan dari mula-mula, reaksi, sesudah reaksi. Diagramnya seperti apa? Nanti kita pelajari bersama. Kemudian langkah berikutnya, kalian cari mol yang ditanyakan lewat diagram MRS yang sudah kalian buat. Langkah terakhir, tinggal kalian cari besaran yang ditanyakan di soal. Seperti ini langkah-langkahnya ya. Supaya kalian paham, mari langsung kita belajar contoh-contoh soal. Soal yang pertama, 5,4 gram aluminium direaksikan dengan 24,5 gram H2SO4. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Kebetulan ini reaksinya sudah setara, nanti kalian bisa skip langkah penyetaraan reaksi. Tentukan yang A reaksi pembatas, B reaksi yang sisa, C volume gas H2 pada keadaan standar. Oke ya, sekarang kita bahas. Nah, tadi kan reaksinya sudah setara, berarti kita tidak perlu lagi menyetarakan reaksi. Kita langsung lanjut ke langkah kedua, kita ubah besaran-besaran yang diketahui menjadi mol. Nah, pertama di situ yang diketahui kan ada massa dari aluminium. Massa dari aluminium sebesar 5,4 gram.
Masanya kita ubah menjadi mol dengan cara mol sama dengan massa per AR. Nah, rumus ini didapat dari diagram konsep mol ya. Jadi rumus-rumus yang ada di diagram konsep mol itu harus benar-benar kalian hafalkan, harus benar-benar kalian pahami. Masanya di situ 5,4 dibagi AR-nya 27. Hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian ada lagi massa H2SO4 sebesar 24,5 gram. Molnya sama dengan massa dibagi MR. Massanya 24,5, MR-nya berapa? Kita hitung dulu MR H2SO4. H2SO4. Dalam H2SO4 ada 2 atom H. Berarti nanti 2 kali ARH sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian ada 1 atom S. Jadi nanti 1 kali ARS sama dengan 1 kali 32 sama dengan 32. Kemudian ada 4 atom O sama dengan 4 kali ARO sama dengan 4 kali 16 sama dengan 64. Kita total jumlahnya adalah 98. 98 kita tulis di sini. Jadi molnya H2SO4 24,5 dibagi 98. Hasilnya adalah 0,25 mol. Setelah kita tentukan mol masing-masing per reaksi, langkah berikutnya kita buat diagram MRS. Diagram MRS kenampakannya seperti ini ya. Untuk membuat diagram MRS, pertama kita tulis dulu reaksi setaranya. Reaksi setaranya seperti ini. Tinggal disalin dari soal. Kemudian kita tulis M yang berarti mula-mula, R yang berarti reaksi, dan S yang berarti setelah reaksi. Kemudian kita buat garis. Untuk zat-zat di sebelah kiri tanda panah atau pereaksi, karena mereka akan mengalami reaksi, lama-lama jumlahnya akan berkurang kan? Karena itu di sini kita kasih tanda min. Kemudian untuk zat-zat yang terletak di sebelah kanan tanda panah, karena mereka akan terbentuk, jumlahnya lama-lama akan bertambah. Karena itu di sini kita kasih tanda plus. Kemudian di bagian mula-mula kita tuliskan jumlah mol zat yang tadi sudah kita tentukan. Untuk Al nilai molnya tadi 0,2. Kemudian untuk H2SO4 nilai molnya tadi 0,25. Kemudian untuk Al2SO4 3 kali dan 3H2O pada keadaan mula-mula mereka belum terbentuk. Karena itu nilai molnya masih kosong. Nah, bagian mula-mula sudah selesai. Sekarang bagian reaksi. Untuk mengisi bagian reaksi, kita lakukan dengan cara coba-coba. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, kita tentukan, kita coba-coba. Dari salah satu reaksi ini, Al dan H2SO4, mana yang akan kita buat habis. Misalnya dulu kita buat Al yang habis. Karena Al yang habis berarti jumlah Al yang bereaksi nanti harus 0,2 mol. Biar kalau dikurang hasilnya 0 mol. Nah, kemudian kalau Al yang bereaksi 0,2 mol, H2SO4 yang bereaksi berapa? Caranya sama kayak kemarin. 2 supaya jadi 0,2 dikalikan dengan 0,1. Berarti nanti 3-nya juga dikali 0,1, hasilnya adalah 0,3 mol. Nah, sekarang kita lihat. Untuk H2SO4, mol yang tersedia atau mol mula-mulanya 0,25.
habis atau 0,2 mol Al yang bereaksi, di sini mol H2SO4 yang harus bereaksi adalah 0,3 atau 0,30 mol. Mungkin nggak? Yang tersedia 0,25 mol, yang harus bereaksi 0,30 mol. Jadi ini nggak mungkin. Berarti ini salah ya. Yang habis berarti bukan Al. Kalau bukan Al yang habis, berarti yang habis siapa? Berarti yang habis H2SO4. Sekarang kita coba kalau H2SO4-nya yang habis ya. Supaya H2SO4-nya habis, berarti yang bereaksi di sini harus 0,25 mol. Supaya kalau misalnya dikurang, hasilnya 0 mol. Nah, berapa Al yang bereaksi? Caranya seperti ini. 3 supaya jadi 0,25 dikali berapa? Ini kan nggak bisa langsung ditebak ya, angkanya susah ya. Supaya kalian tahu di sini angkanya berapa, kalian lakukan pembagian. 0,25 kalian bagi 3. Hasilnya adalah 0,083. Nah, berarti nanti koefisien semua zat-zat yang terlibat di sini kita kalikan dengan 0,083 untuk mengisi bagian reaksi. Seperti ini ya. Nah, berapa Al yang bereaksi? Kita kalikan koefisien Al 2 dikalikan dengan 0,083. Hasilnya adalah 0,17. Kita lihat dulu. Al yang tersedia atau Al mula-mula sebesar 0,2 atau ini sama aja artinya kayak 0,20 kan? Nah, Al mula-mula 0,20, yang bereaksi 0,17. Mungkin nggak? Ini mungkin terjadi ya, karena yang bereaksi lebih kecil daripada yang tersedia. Kemudian kita isi bagian Al2SO4 yang terbentuk. Caranya, koefisien Al2SO4 di sini kan 1. Kita kalikan dengan 0,083. 1 dikali 0,083 hasilnya 0,083. Nah, H2O yang bereaksi juga sama. Koefisiennya kita kalikan dengan 0,083. 3 dikali 0,083 hasilnya adalah 0,25 mol. Sekarang kita isikan bagian yang setelah reaksi. Untuk Al mula-mula 0,20, yang bereaksi 0,17. Berarti setelah bereaksi tersisa 0,03 mol. Kemudian Al2SO4 3 kali mula-mula belum terbentuk. Pada bagian reaksi terbentuk 0,083. Karena itu mol setelah reaksinya 0 ditambah 0,083. Hasilnya adalah 0,083 mol. Untuk H2O mula-mula belum ada. Kemudian di bagian reaksi terbentuk 0,25 mol H2O. Karena itu, mol H2O yang didapat setelah reaksi adalah 0,25 mol. Sekarang kita jawab soal yang A. Soal yang A yang ditanya adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas yang dimaksud di sini adalah reaksi yang habis atau mol setelah reaksinya yang nilainya 0. Nah, tadi sudah kita tentukan ya, reaksi pembatasnya ketemu siapa di sini? H2SO4. Kemudian yang B, reaksi yang sisa. Dari diagram MRS sudah ketahuan ya, reaksi yang sisa berupa Al. Sisa berapa? Kalau ditanya sisa berapa, berarti sisanya 0,03 mol. Seperti itu ya. Kemudian yang C, volume gas H2 yang dihasilkan pada keadaan standar atau volume H2 pada
pada keadaan STP. Rumus dari volume H2 pada keadaan STP adalah mol dikali 22,4. Rumusnya ini didapat dari diagram konsep mol ya. Nanti kalian buka lagi diagram konsep mol kalian. Nah, molnya H2 berapa? Kita ambil dari bagian setelah reaksi. Di sini molnya 0,25 mol. Kita tulis di sini 0,25 dikalikan dengan 22,4. Hasilnya adalah 5,6 liter. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita bahas soal yang kedua. 100 ml larutan NaOH 0,2 molar bereaksi dengan 100 ml larutan HCl 0,1 molar sesuai persamaan reaksi di bawah ini. Persamaan reaksinya sudah setara ya, nanti kalian tidak usah menyetarakannya lagi. Tentukan yang A pereaksi pembatas, B pereaksi yang sisa, C jumlah molekul HCl yang dihasilkan. Oke. Nah, langkah pertama kita skipkan. Langkah pertama penyetaraan reaksi, reaksinya kebetulan sudah setara. Kemudian langkah kedua, kita mencari mol dari besaran-besaran yang diketahui di soal. Kebetulan di soal ada besaran molaritas. Selama ini Ibu belum pernah menerangkan bagaimana caranya mencari mol dari molaritas. Kita lihat dari diagram konsep mol. Untuk mencari mol dari molaritas, nanti molaritasnya kita kalikan dengan V atau volume, di mana volumenya harus kalian ubah dulu menjadi liter. Jadi di soal ada 100 ml NaOH 0,2 molar. Kita cari molnya. Cara mencari mol tadi kan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,2 dikalikan volumenya 100 ml. Harusnya kan satuannya kita ubah ke liter. Tapi supaya gampang, satuannya tidak usah kita ubah ke liter, volumenya tetap dalam mililiter, tapi nanti hasilnya dalam milimol. Dimana nanti 1 milimol itu sama dengan 10 pangkat min 3 mol. Gini ya. Kemudian ada lagi 100 ml HCl 0,1 molar. Nilai molnya sama ya, molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1 dikali volumenya 100 ml. Hasilnya adalah 10 milimol. Kalau molnya sudah tahu semuanya, sekarang kita buat diagram MRS. Mula-mula, reaksi, setelah reaksi. Kita tulis dulu reaksi setaranya. Reaksi setaranya NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah HCl. Mula-mula NaOH-nya ada 20 milimol. Kemudian HCl-nya ada 10 milimol. Mana yang habis? Kita misalkan HCl-nya yang habis. Supaya HCl-nya habis, HCl yang bereaksi di sini harus 10 milimol juga. 10 dikurang 10 kan nanti habis. Nah, karena HCl-nya 10 mili, di sini kan koefisiennya 1 ya, 1 tidak ditulis. 1 supaya jadi 10 dikali 10. Maka nanti NaOH yang bereaksi, koefisiennya juga dikali 10. Ini kebetulan koefisiennya juga 1. 1 dikali 10 hasilnya juga 10. Nah, NaOH yang tersedia 20 milimol, yang bereaksi 10 milimol. Berarti mungkin terjadi ya. Karena mungkin terjadi, kita langsung kerjakan saja. Oke. Nah, untuk NaOH yang bereaksi tadi sudah kita hitung 10.
Bagaimana dengan NaCl? NaCl di sini koefisiennya 1. Satunya dikali 10 juga. Makanya di sini yang terbentuk adalah 10 milimol. Kemudian untuk HCl koefisiennya juga 1. 1 dikali 10 hasilnya adalah 10. Di sini juga 10 milimol. Sekarang kita isi bagian yang setelah reaksi. Untuk NaOH semula 20 yang bereaksi 10, 20 dikurang 10 hasilnya 10 milimol. Kemudian untuk NaCl mula-mula belum ada, yang terbentuk ketika tahap reaksi 10, berarti setelah reaksi terbentuk 10 milimol NaCl. HCl-nya juga sama ya, mula-mula belum ada, reaksi 10. Setelah reaksi terbentuk 10 milimol HCl. Sekarang kita cari ya. Kita jawab soal yang A. Soal yang A yang ditanyakan adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis. Di sini yang habis HCl, berarti reaksi pembatasnya HCl. Kemudian yang B, reaksi yang sisa. Dari diagram ini yang sisa adalah NaOH. Jadi reaksi yang sisa NaOH. Sisa berapa mol? Yang tersisa di sini 10 milimol. Kemudian yang C, jumlah molekul HCl yang dihasilkan. Nah, jumlah molekul rumusnya mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalian lihat lagi diagram konsep mol ya, biar paham rumus ini dapatnya dari mana. Molnya berapa? Molnya dari sini 10 milimol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Milimolnya kita ubah ke mol dulu dengan cara dikalikan 10 pangkat min 3. Jadi ini 10 dikali 10 pangkat min 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 21.